Kenapa sih nikah beda agama itu dilarang? Padahal apa sih yang lebih besar daripada cinta? Kalau aku bujangga kan kayak gitu katanya. Kalau apa yang lebih besar daripada cinta? Ini memang cinta beneran. Boleh nggak nikah beda agama? Kalau memang saling cinta, saling sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Amin. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Kalau jokes yang tadi kalau diucap lagi ya tak seru. Makanya kesempatan itu tidak datang dua kali. Makanya istilahnya kata ulama, kamu tidak bisa mengkodoi sesuatu yang hilang hari ini dikodoi besok. Itu sebenarnya tidak bisa, secara hakikatnya nggak bisa. Ya kewajiban mengkodok yang saat ini yaitu sebenarnya adalah kewajiban yang besok, karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Hari ini ya hari ini, hari besok ya hari besok. Nah, makanya kita ya harus maksimalkan apa yang ada untuk hari ini. Nah, sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Amin. Nah, kita sekarang akan lanjut kepada kaidah 10 kaidah, yang mana kaidah tersebut penting untuk dijadikan pegangan hidup. Pegangan hidup. Itu penting. Kenapa? Ini adalah 10 kaidah, itu adalah sesuatu yang dijadikan pondasi oleh para wali Allah biar menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen nggak jadi kekasihnya Allah? Pengen banget. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, kalau kamu itu, katakan kepada kita semua ya, kalau kamu in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu memang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka fattabi'uni, ikut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Maka kamu itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu mengatakan cinta, kamu mengatakan sayang, tapi kamu selalu menyakiti hati yang disayangi. Sayang enggak? Enggak sayang, itu sayang banget namanya. Itu berarti kamu itu sengsara. Kamu itu adalah cintanya cinta buta. Cintanya itu cinta monyet. Nah, mau dimadurakan cinta motak. Cintanya iya cinta kayak gitu. Gak benar-benar cinta. Jadi toh meskipun punya tangan, punya kaki pun kayak bulu juga siapa saya. Iya kayak gitu. Itu kayak gitu cintanya. Kalau orang yang benar-benar cinta itu dia akan rela mengkorbankan kepada sesuatu yang dicintai. Sampai suatu saat ada obrolan menarik tentang cinta. Ada orang itu bilang, salah satu pujangga tanya kepada ustadz. Dia pujangga tapi memang kalau untuk sholat itu males banget. Atau bahkan ya dan lain, dia juga dalam problem sholat dia juga bertanya tentang nikah beda agama. Kenapa sih nikah beda agama itu dilarang? Padahal apa sih yang lebih besar daripada cinta? Kalau aku bujangga kan kayak gitu katanya. Kalau apa yang lebih besar daripada cinta? Ini memang cinta beneran. Boleh nggak nikah beda agama? Kalau memang saling cinta, saling sayang. Ustadznya itu pintar jawabnya. Cinta itu memang yang paling besar. Iya, nggak ada yang lebih besar daripada cinta. Cinta betapa agung sebuah cinta, kan gitu kalau Anda coba baca enggak. Kalau memang agung, lebih mentingkan cinta, kenapa gak ikut agama orang yang dicintai aja? Kenapa harus beda agama? Ini diam dia. Jadi kalau memang dia mengatakan seharusnya dikorbankan segalanya untuk cinta, ya kenapa gak ikut agamanya yang dicintai aja gitu? Berarti kan hanya bullshit, omong kosong. Dia bilang cinta itu adalah segalanya. Wong dia mau pindah agama saja gak mau gitu. Berarti kan memang istilahnya omong kosong yang mengatakan kayak gitu. Makanya cinta itu kata ulama bahkan dikatakan al-hubbu thamanu kulli syai'in wa in ghala wa sullamu kulli syai'in wa in ala. Cinta itu adalah thamanu kulli syai'in wa in ghala. Uangnya atau modalnya segala sesuatu meskipun sesuatu itu mahal. Semahal-mahalnya sesuatu dengan cinta semuanya kebeli. Ada orang misalnya tergila-gila ke jam tangan misalkan. Semahal-mahalnya jam tangan dibeli. Ada orang perempuan dia seneng dandan, seneng istilahnya make up dan lain sebagainya. Make upnya harganya 10 juta misalnya. Saking pengennya beli dia tetap beli.
Karena rasa cinta atau rasa apa istilahnya suka kepada sesuatu itu adalah thamanu kulli syai'in wa in ghala. Itu adalah modalnya segala sesuatu meskipun itu mahal. Kamu misalnya apa suka main apa internetan misalkan. Kuota semahal apapun selagi ada maka dibeli. Oh, kamu ingin kamera bagus. HP semahal apapun dibeli. Itu kalau orang sudah istilahnya apa namanya gila, dia itu akan mengorbankan segalanya. Itu akan menjadi modal meskipun itu mahal. Bukan hanya itu, wasullamu kulli syai'in wa in ala. Dan menjadi tangganya segala sesuatu meskipun itu tinggi. Setinggi apapun dengan cinta itu akan diraih. Makanya ada salah satu pidatonya Kiai Maimun Zubair. Kurang lebihnya begini. Garam itu asalnya di laut. Sedangkan sayur-sayuran apa itu ada di gunung. Sejauh apa laut dengan gunung itu? Itu kan sangat jauh. Tapi kalau sudah jodoh, kalau sudah cinta, saat bikin rujak itu semuanya kecampur. Bayangkan sesuatu dari gunung dengan sesuatu yang dari laut. Itu sangat jauh, betul. Tapi kalau kita bikin rujak, semuanya jadi terkumpul. Itu istilahnya cinta itu akan menggabungkan segala atau menjadi tangga segala sesuatu meskipun itu sangat tinggi, sangat jauh. Pastinya akan kuambil rembulan tapi apalah daya tangan ini terlalu pendek kan sampai gitu kalau cinta. Itu kalau cinta. Makanya kita kalau memang mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita itu harus fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti apa-apa jalan-jalan dari yang ditentukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini kita nyambung ke kaidah yang nomor 3. Kaidah yang nomor 3 itu adalah muwafaqatil haqqi bil ittifaqi wal wifaq. Kita itu segala tindak tanduk kita harus sesuai dengan peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya di sini pakai muwafaqah. Kesesuaian. Namanya sesuai di sini ternyata ada 2. Pertama, kita sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amrullah. Perintah. Jadi sesuatu yang dilarang ya dijauhi. Dan sesuatu yang diperintah ya kita kerjakan. Itu namanya kita sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak hanya juga sesuai dengan perintahnya Allah. Kita juga harus sesuai dengan iradatullah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya? Kita harus ridho akan segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu ada di posisi manapun, kamu nasibnya bagaimanapun, kamu kalau memang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini masuk ke kaidah yang nomor 3, ya kamu harus menerima. Nah, itu kita harus sesuai. Antara amruhnya kita sesuai, perintahnya kita sesuai, iradahnya kita sesuai. Kenapa kok berbeda, ada amru ada iradah? Karena kita ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah bagaimana? Antara amruh dengan iradah itu berbeda. Oh, antara kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan perintah Allah Subhanahu wa taala berbeda. Bayangkan coba. Ada sesuatu itu ada enggak sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diperintah? Ada enggak? Saya contoh ya. Ada orang nggak sholat. Nggak sholat, dia nggak sholat. Berarti itu dikehendaki nggak sholat atau nggak oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikehendaki. Kalau nggak dikehendaki nggak mungkin nggak sholat dia. Jadi segala sesuatu itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak sholat diperintah nggak? Ya nggak diperintah, justru diperintah untuk sholat. Ada orang kafir misalnya, itu dikehendaki nggak sama Allah? Dikehendaki. Itu iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu diperintah enggak untuk kafir? Ya enggak, justru diperintah untuk iman. Ya makanya itu adalah perbedaannya kita dengan kelompok sebelah. Kalau kita ya tetap membedakan antara amruh dengan iradah. Karena segala sesuatu itu tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu khair atau syar, baik itu baik ataupun buruk. Tapi seburuk-buruknya apapun yang terjadi di muka bumi ini, semuanya itu selalu pasti ada hikmahnya. Jadi gak mungkin 100% buruk, itu gak mungkin. Nah, sekarang kita harus muwafaqatil haqqi bil ittifaqi wal wifaq. Kita harus sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, baik kita sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, begitu pun juga kita sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala.
Sesuai dengan perintah berarti kita harus ikutin semua perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, kita berarti harus menerima apapun nasib yang terjadi kepada diri kita. Karena itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau urusan PC, urusan apa? Lagi-lagi urusan PC ya. Kenapa kok penting? Ini berbicara tentang PC itu bukan hal yang tabu, bahkan itu penting untuk diingat-ingatkan terus. Banyak orang tingkatan-tingkatannya itu banyak. Ada istilahnya tingkatan orang zuhud. Orang zuhud itu bagaimana? Justru kalau kedatangan PC itu kayak kedatangan musibah. Dia ketakutannya luar biasa. Dia takut banget kalau ada harta. Justru dia bangga kalau tidak ada dia bahagia kalau tidak ada harta. Itu berarti kalau ada misalnya yang kayak gitu berarti makom zuhud. Muntak wali berarti gila. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya wali itu berarti dia zuhud. Kalau memang ada orang-orang yang kayak gitu zuhud. Ada nggak di sini yang kayak gitu? Nggak ada. Berarti saya ngaji di reng wali. Tahu deh ki untuk wali murid deh. Muntak wali berarti gila. Nah itu adalah zuhud. Tapi ada juga yang antara ada uang dengan tidak ada itu sama saja. Ada ya gak bahagia, tidak ada ya gak bahagia, ya sama aja. Sama, antara ada dengan tidak ada itu ya sama banget. Nah itu berarti dikatakan itu makomnya makom ridho. Ridho kepada semua yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh kalau sulit kita sampai ke sana, masih sulit, masih sangat jauh karena kita bahagia kalau ada uang, maka ada juga makom yang memang sangat utama, yaitu adalah kita harus qanaah. Bagaimana qanaah itu? Ya kita ya sewajarnya manusia biasa, kita bahagia kalau ada dunia. Tapi kita tak jengajah istilahnya. Jengajahnya itu bagaimana? Kita tidak tamak bahasa Indonesia. Kita tidak tamak ingin istilahnya ingin lebih banyak terus, enggak. Kita ngalak secukup Pak. Ya misalkan gak lari sih wis udah gitu. Rezekinya sampai sini sekarang. Akhirnya tenang kalau kayak gitu. Karena kalau kemauan manusia itu diturut, gak ada ujung. Sebagaimana yang sering saya ingatkan berkali-kali. Baginda Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya itu punya satu wadi full emas, pasti dia ingin punya dua wadi. Punya dua wadi terus dia ingin punya tiga, terus ingin punya, karena kayak itu memang. Itu adalah sifatnya manusia. Makanya itu kalau kita kalau di lagunya itu dulu ada lagu viral. Li ujarihim qaldatu dhahiru ma fihim. Apa? La tajmala kainas dala jauharuna huna. Saya tidak membutuhkan kepada harta untuk menjadi cantik, untuk menjadi ganteng, enggak. Karena kenapa? Faqanaati takfini dzakayakini. Karena qanaah bagi saya, kata lagu itu adalah takfini, sudah cukup bagi saya. Dengan qanaah cukup. Dzakayakini itu adalah keyakinanku. Dengan qanaah kita ya cukup. Dengan qanaah kita udah bahagia. Makanya saya sering nyepil karena saya juga pernah tentang ekonomi. Itu ada di awal-awal kenapa ada ilmu tentang ekonomi dan banyak itu ada aliran-alirannya pun juga. Kayak komunisme, sosialisme itu juga aliran ekonomi. Bukan lebih ke ideologi tapi ekonomi. Ada kapitalisme. Istilah Arabnya ra'sumaliyah. Kalau tadi sosialisme itu syuyu'iyah. Itu tentang ekonomi semuanya. Kenapa kok ada kayak gitu? Karena untuk menyelaraskan antara keinginan manusia yang unlimited dengan kemampuan yang limited. Kemauan manusia itu tidak ada batasnya. Sedangkan kemampuan manusia itu ada batasnya. Untuk menyeimbangkan itu butuh ilmu ekonomi. Nah, tapi kalau di pesantren justru lebih fundamental dari itu. Justru di pesantren diajarkan qanaah. Justru untuk menyeimbangkan, bukan caranya berbisnis bagaimana. Enggak kalau di pesantren. Justru bagaimana caranya hati kita itu seimbang mengontrol antara keinginan kita yang unlimited dengan kemampuan yang limited. Soal mau bisnis apa, menjadi apa dan lain sebagainya terserah, asalkan tuh diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibebaskan, tapi kita diajarkan bagaimana cara menjaga hati. Makanya istilahnya hati-hati dengan hati.
Karena mau nih pelonggapi hati-hati. Makanya kalau orang-orang belajar bahasa Arab-Araban itu, Arab Mekah, Mekasan, itu adalah bikin pelat itu hati-hati, itu wah kolbun hati-hati. Kolbun itu hati, maka kolbun berarti hati-hati. Jalan-jalan ke gunung. Torik ilal jabal. Jalan itu torik. Kalau berarti jalan-jalan ke gunung berarti torik ilal jabal. Itu kalau orang Arab Mekah, Mekasan. Ya sama Bangkalan sih. Iya Bangka. Tapi kenapa kok dikatakan Bangkalan? Ada yang tahu? Apa sejarahnya Bangkalan? Kenapa kok dikatakan Bangkalan? Banyak riwayat sih sebenarnya itu. Tapi salah satu riwayat yang seru, karena saya tentang seruan menulisan, karena gak ada yang akurat kalau urusan sejarah di Indonesia. Terang kalau di Indonesia itu tentang tulis menulisnya itu dari dulu memang agak berkurang. Gak kayak misalkan di Baghdad dulu di Baghdad itu saat masanya Imam Al-Ghazali, di Indonesia itu masih jarang ada orang nulis itu jarang banget. Makanya sejarah di Indonesia itu banyak terbuang, banyak yang sama kayak sejarahnya Madura. Bagaimana asal usulnya itu sulit. Ada yang bilang karena ada seorang yang bojingan itu dari Sumenep Acelan Gebere depak ke Mekasan, orang semuanya itu Mekas itu orang semuanya itu nginep, tidak mau keluaran, semuanya itu ada di dalam, takut. Terus Acelan Gebere depak ke Sampang, orang semuanya nyimpang karena takut, makanya dikatakan Sampang. Depak ke Bengkalan, itu yang Bengkalan ini patah langsung, makanya kocak Bengkalaan, Bengkes setelah. Ada yang bilang kayak gitu. Ya Allah a'lam kebenarannya kayak gitu. Tapi masuk akal nih segoni. Ya kembali ke tadi, kita kaidahnya itu harus mencocokkan diri ini dengan Allah Subhanahu wa taala, baik perintah Allah Subhanahu wa taala maupun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lah tentunya kelanjutannya bagaimana? Kalau kita mencocoki kepada Allah Subhanahu wa taala, harus yang diupayakan adalah wa mukhalafatun nafsi bisobri. Kita harus berupaya untuk membedakan diri dari hawa nafsu, sabaran. Kita kalau ingin selalu sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus berbeda dengan hawa nafsu. Oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, kita dikasih misalnya jalan yang melarat misalkan. Tentunya ada hikmah di balik itu. Tapi hati kita kalau gak sabar, kalau kita menuruti hawa nafsu kita mangkel terus. Kenapa sih Tuhan nakdirkan saya begini dan begini? Kenapa sih saya jomblo 35 tahun misalnya? Itu mangkel. Padahal itu semuanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus menahan hati ini agar tidak sesuai atau membedai dari hawa nafsu dengan kesabaran. Nah, itu kita nafsu itu boleh diturut-turutin. Makanya kalau di burdahnya bagaimana? Wan nafsu katifli'in tuhmilhu syab'ala hubirrodo iwa il taftimhu yang fatimi. Hawa nafsu itu seperti anak kecil katifli, kayak bayi. Bagaimana bayi itu? Kalau gak pernah disapih maka sampai dewasa itu nyusu. Misalkan kamu gak pernah disapih sampai adik gigi si kocak embe ya. Ya orang kayak gitu kan. Istilahnya karena kalau gak disapih sampai dewasa itu nyusu. Itu bahaya. Makanya ini kalau disapi nanti nangis ini. Ya biarkan nangis. Memang prosesnya kayak gitu, harus sabar. Sabarnya siapa? Baik anak kecilnya sabar, orang tuanya pun juga sabar melihat anak-anak menangis, ya harus sabar juga. Ini demi kebaikan anak. Ya sama, hawa nafsu kita gak boleh diturut-turutin terus. Kita harus istilahnya menyapih hawa nafsu kita. Harus beda dengan hawa nafsu kita. Oleh hawa nafsu kita, harus 24 jam, harus kerja terus, lupa ibadah misalkan. Kita harus pisah itu, jangan sampai kayak gitu. Nah, kita harus upayakan kayak gitu. Harus berupaya suka tenaga, karena itu dikatakan sabar. Orang itu harus sabar tentang hal itu.
misalkan juga, makanya orang itu keliru besar kalau misalkan tentang maksiat udah wis kena rela para kamu tuh wis ipol-pol lagi maksiat misal mumpung udah ijo apa udah aja sudah nggak ada istilahnya orang itu ngepol lagi maksiat nanti biar sudah tobuk, nggak ada orang itu istilahnya tobuk maksiat, nggak ada itu. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Busiri di Burdahnya juga apa la tungkir apa wala tarum bil ma'asi kasatiha hubbir radai saya kelero begini hubbir radai inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi ya bahwasannya Imam Busiri bagaimana fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha, kamu jangan menyangka dengan kamu ngepol lagi ke maksiat kamu itu berarti syahwatnya nanti akan tobuk, akan pecah nanti. Kok setiap terakhiran maksiat misalnya bisa aja terakhiran maksiat. Tapi semakin kamu jatuh ke jurang semakin kamu sakit nanti. Semakin kamu istilahnya nyebur ke kolam, kamu semakin lama nanti di sana. Bisa naudzubillah bisa tenggelam. Kamu gak bisa itu istilahnya ya terakhiran sekalian wis deku tobat, tak bisa kayak gitu. Tak bisa. Kalau mau tobat langsung tobat dari saat ini. Gak bisa terakhiran gak bisa. Kenapa? Dicontohkan oleh Imam Al-Busiri, innat ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Makanan itu sebenarnya justru yuqawwi syahwatan nahimi. Justru memperkuat nafsu makan. Wis, padahal kamu bilang gini, wis satu terakhiran ngakan. Engkau setahun tak ngakan boleh, bisa enggak? Tak bisa. Orang yang rokok misalnya, wis terakhiran satu rokok abi lemepak terakhiran. Bisa enggak? Tak bisa. Justru semakin arokok semakin banyak itu semakin tergila-gila. Innat ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Makanan justru bukan malah bisa metobuk ke ngakan, enggak. Justru dengan makanan orang itu bisa semakin syahwat makannya semakin menjadi-jadi. Makanya kalau kita mau selalu cocok dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus tidak cocok dengan hawa nafsu. Sedikit banget hawa nafsu yang cocok dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sedikit banget. Kalau kita sudah memompa nafsu kita agar bisa nafsu kita justru mendorong kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu ada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Amin. Kalau misalkan ada kritikan, saran atau komentar silahkan tulis di kolom di bawah ini. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.